Halo semuanya, apa kabar? Di tahun 2024 ini, tepatnya pertengahan tahun ini, ada nggak yang masih ngerasa insecure? Ngerasa sering nggak good looking gitu? Suka ngebandingin diri sama orang lain yang kelihatannya tuh lebih dari kita? So, santai, kamu nggak sendirian. Dan yang jelas kamu nggak perlu ngerasa kayak gitu lagi. Karena hari ini, aku bakal bahas hal yang mungkin kamu belum pernah dengar sebelumnya. Kenapa fisik itu bukan segalanya dan apa sih sebenarnya yang jauh lebih berharga dari hal itu? So, let's go. Banyak banget orang di luar sana yang merasa insecure tentang penampilan mereka, bahkan orang-orang yang menurut kita udah good looking banget. Jadi, kenapa sih kita sering banget merasa nggak puas sama penampilan kita sendiri? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, standar kecantikan yang nggak realistis. Kita hidup di dunia yang penuh dengan gambaran kecantikan yang dibuat-buat Photoshop, filter, angle yang pas. Semua itu bikin kita punya ekspektasi yang nggak realistis. Yang kedua, overthinking. Otak kita sering banget bikin skenario yang sebenarnya nggak nyata. Kayak mikirin kata orang-orang bakal ngejudge kita hanya karena satu jerawat di wajah, padahal kenyataannya mereka mungkin bahkan gak notice. Yang ketiga, self-criticism yang berlebihan. Kadang kita jadi kritikus terburuk buat diri kita sendiri. Kita terlalu fokus sama kekurangan-kekurangan kecil, sampai lupa ngeliat semua hal baik yang kita punya. Oke, pernah nggak denger cerita tentang orang yang meskipun dia itu nggak good looking, tapi tetap bisa jadi pusat perhatian karena aura positif dan kepercayaan dirinya? Yap, itu yang ku maksud. Di video ini, aku bakal jelasin kenapa kita nggak perlu ngoyo ngejar standar fisik yang nggak realistis, dan kenapa kamu harus mulai fokus ke hal-hal yang jauh lebih penting. Percaya deh, semakin kamu dewasa, kamu bakal paham kalau fisik itu cuma permukaan aja. Mungkin kamu udah sering dengar kalau standar kecantikan itu cuma permainan industri. Industri kecantikan tuh bikin standar yang bikin kita merasa harus punya tubuh yang kekar, wajah yang cantik, muka yang simetris, kulit yang mulus buat diterima di lingkungan kita. Tapi faktanya itu semua cuma jebakan komersial yang bikin kamu tuh insecure sebenarnya tanpa alasan yang jelas kayak gitu. Aku paham banget sih, ngebandingin diri sama orang lain itu udah kayak habit buat kita. Lihat orang lain di sosmed yang kelihatan perfect, sukses di usia muda, punya banyak followers, minder. Pasti, tapi ingat, kata Mark Manson dalam bukunya, comparing yourself to others is the thief of joy. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, ngebandingin diri kamu sama orang lain yang mungkin punya latar belakang yang berbeda, kondisi yang berbeda, dan peluang yang berbeda, cuma bikin kita nggak bersyukur dan nggak produktif. Coba fokus ke perjalanan kamu sendiri, bro. Karena setiap dari kita punya potensi yang unik, yang cuman kita sendiri yang bisa kembangin. Sesimpel kalau kamu mau berubah ya, kalau enggak ya gitu-gitu aja, tetap baring di kasur, scrolling sosmed, terus aja lihat pencapaian orang lain. Ya itu nggak enak sih. Jadi sesimpel kamu punya satu habit, 1 jam aja per hari, kamu lakuin tiap hari. Aku yakin kamu akan sukses di bidangnya. Tentu ini menjadi motivasi buatku juga. Yang aku ingin kita sama-sama mulai kayak gitu. Nah, ini dia. Ada yang kita lupain sebagai laki-laki atau perempuan. Inner beauty. Atau keindahan yang dari dalam diri. Dari buku The Gift of Imperfection, Brand Brown ngajarin kita buat embrace kekurangan kita. Kenapa? Karena justru dari situ, kamu bisa nemuin kekuatan dan karakter kamu yang paling asli. Nggak perlu pura-pura jadi orang lain atau ngejar standar yang sebenarnya itu nggak realistis. Di buku Love for Imperfect Things juga bilang keindahan sejati muncul ketika kita bisa nerima diri kita apa adanya. Kamu mungkin nggak punya tubuh yang ideal banget, atau mungkin muka yang dianggap good looking oleh standar mainstream. Tapi kamu punya inner beauty yang nggak dimiliki orang lain. Dan inner beauty itu bro, yang bakal bikin kamu itu bisa lebih bersinar terang dari sekedar penampilan luar. Kalau kita lihat dari perspektif agama Islam, fisik itu bukanlah ukuran utama seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi dia melihat kepada hati dan amalan kalian. Jadi, yang paling penting itu adalah hati yang bersih dan amal yang baik. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menghargai inner beauty atau alias akhlak yang mulia. Kita diajarkan untuk berbuat baik, menjaga hubungan dengan Allah, dan berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya itulah keindahan sejati yang sebenarnya harus kita kejar.
Karena pada akhirnya yang akan diingat bukanlah penampilan kita, tapi bagaimana membawa diri dan kebaikan apa yang telah kita sebarkan di dunia ini. Aku mau tambahin sedikit di Inner Beauty tentang ada value namanya kecerdasan kita dalam mengelola emosi, alias emotional intelligence. Ini aku anggap lebih penting dari kecerdasan akademis, dan ini menurutku pelajaran ini nggak ada diajarkan di sekolah, padahal penting banget. Yaitu bagaimana cara kita mengontrol emosi dalam segala kondisi. Coba kita lihat betapa banyak orang yang kaya atau orang pintar tapi sulit mengontrol emosinya. Karena ini nggak bisa jadi begitu aja guys, harus betul-betul dilatih. Bagaimana emosi kita ketika kita menghadapi kesulitan, bagaimana emosi kita ketika kita dikasih ujian. Dan kalau ini udah bisa kita kontrol, aku yakin kita akan menjadi orang yang tenang dalam segala kondisi. Dan ingat, ketika kita dalam kondisi tenang, kita menghadapi masalah itu jadi lebih terstruktur gitu. Katakan kita punya masalah, kita berusaha mencari solusi tanpa berlarut-larut dalam emosi. Memang ini butuh latihan yang panjang, tapi mumpung kita masih muda, udah tahu hal ini dan masih belum berumah tangga, so kita bisa mempelajarinya. Aku pengen ingat kamu satu hal, yaitu fokuslah ke cita-cita. Ada pepatah bilang gini, focus on the journey, not the destination. Ini bukan cuma soal gimana kamu ngejar impian, tapi juga gimana kamu itu memandang diri sendiri. Ketika kamu terlalu fokus sama penampilan, kamu bisa kehilangan fokus dari hal-hal yang sebenarnya tuh beneran penting dalam hidup. Contoh apa? Cita-cita, impian, visimu tentang masa depan. Itu yang harusnya jadi prioritas. Karena ketika kita fokus ke hal-hal yang beneran berarti, kamu akan menemukan bahwa rasa percaya dirimu meningkat. Kamu akan melihat dirimu bukan cuman dari penampilan luar, tapi dari seberapa jauh kamu udah melangkah dan apa yang udah dicapai kayak gitu. Dan itu bro adalah definisi dari self love yang sebenarnya. Oke, jadi pertengahan tahun 2024 masih ngerasain insecure dan merasa diri ini nggak good looking. Stop sekarang juga, waktunya kamu bisa melihat lebih dalam. Temuin keindahan sejati di dalam dirimu dan mulai fokus ke impianmu. Karena percaya deh, inner beauty, percaya diri, dan visi hidupmu jauh lebih berharga daripada sekedar penampilan luar. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video lainnya. See you in the next video.